Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaskia Walia. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Setiami Vokasi dengan jurusan perpajakan. Pada pembahasan di video kali ini, saya ingin membahas tentang studi kasus dan tata cara perpajakan dengan tema siklus sistem perpajakan dan dasar hukumnya. Pembahasan yang akan kita bahas mencakup 8 materi. Yang pertama tentang NPWP, pencatatan atau pembukuan, pelaporan atau penyetoran. Yang kedua tentang pelaporan pajak atau SPT. Yang ketiga tentang penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan. Yang keempat tentang penetapan SKP dan STP. Yang kelima pembetulan, keberatan, pengurangan, atau penghapusan sanksi. Yang keenam banding atau gugatan, yang ketujuh peninjauan kembali, dan yang terakhir adalah penagihan atau restitusi. NPWP dan dasar hukumnya. NPWP atau singkatan dari nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak sebagai bentuk dari identitas wajib pajak. Nah, dasar hukum dari NPWP ini ada di pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KUP yang berbunyi nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya adalah pencatatan dan pembukuan, yang dimana pencatatan ini dasar hukumnya ada di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP, yang bunyinya adalah wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tetapi, wajib pajak melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, untuk pembukuannya ini, dasar hukumnya ada di pasal 1 ayat 29 Undang-Undang KUP, yang berbunyi pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya adalah pembayaran dan penyetoran. Pembayaran atau penyetoran ini ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 KUP Pasal 9 Ayat 1, yang dimana bunyinya jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, pajak yang terutang ini sendiri harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelaporan pajak, yang dimana pelaporan ini media yang digunakan adalah SPT atau surat pemberitahuan. Ada di dasar hukumnya pasal 1 ayat 11 Undang-Undang KUP, yang berbunyi surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke teman-teman, selanjutnya itu kita akan membahas tentang 3 komponen yang penting banget nih teman-teman. Ada di penelitian, pemeriksaan, dan juga penyidikan. Yang pertama, saya ingin membahas tentang penelitian, yang dimana dasar hukumnya itu ada di pasal 1 ayat 30 Undang-Undang KUP, yang berbunyi penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau SPT dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. Yang kedua, materi tentang pemeriksaan. Dasar hukumnya ada di pasal 1 ayat 25 Undang-Undang KUP, yang bunyinya adalah pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang penyidikan.
orang yang melakukan kegiatan untuk menyidik atau biasa disebut penyidik. Nah, dasar hukumnya ini ada di pasal 1 ayat 32 Undang-Undang KUP, yang dimana bunyinya adalah penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman, materi berikutnya tentang penetapan SKP dan STP. Mungkin kalian ada yang belum tahu atau gak asing dengan namanya tentang SKP dan STP. SKP ini kepanjangan dari Surat Ketentuan Pajak dan STP merupakan kepanjangan dari Surat Tagihan Pajak. Untuk yang pertama tentang SKP, dasar hukumnya ada di pasal 1 ayat 15 Undang-Undang KUP yang bunyinya adalah surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang dimana kita juga ada singkatannya loh. Kalau misalnya SKPKB itu adalah kurang bayar, kalau SKPKBT itu adalah kurang bayar tambahan, kalau SKPN itu untuk nihil, dan SKPLB itu untuk lebih bayar. Yang kedua tentang STP, dasar hukumnya ada di pasal 1 ayat 20 Undang-Undang KUP yang berbunyi surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Oke teman-teman, selanjutnya ada di materi pembetulan, keberatan, dan penghapusan sanksi. Untuk yang pertama, pembetulan ada di pasal 1 ayat 33 Undang-Undang KUP, yang dimana bunyinya surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis. Yang kedua, tentang keberatan, yang dimana wajib pajak dapat melakukan keberatan jika memenuhi komponen dari pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, yang terdiri dari 5 item. Yang pertama, SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Yang kedua, SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Yang ketiga, SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil. Yang keempat, SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Dan yang terakhir, tentang pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Materi yang ketiga tentang pengurangan atau penghapusan sanksi. Ada di pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP, yang bunyinya mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenakan karena kekhilafan wajib pajak. Materi selanjutnya tentang banding atau gugatan yang mencakup di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 27 Ayat 5D KUP, yang bunyinya dikenakan sanksi administrasi atas banding diterima sebagian atau ditolak sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang disetujui oleh wajib pajak dan sudah dibayar. Oke, selanjutnya adalah tentang peninjauan kembali, yang dimana dasar hukumnya ada di pasal 1 ayat 37 Undang-Undang KUP. Putusan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP terhadap putusan banding atau gugatan dari Badan Peradilan Pajak. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 KUP Pasal 27 Ayat 5E, peninjauan kembali dilaksanakan dan diputuskan oleh Pengadilan Pajak. Oke teman-teman, di materi yang terakhir ini tentang penagihan dan restitusi. Nah, untuk restitusi ini dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 KUP Pasal 11 Ayat 1A, yang dimana dikembalikan kepada wajib pajak dengan ketentuan jika ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak. Nah, kelebihan pembayaran pajak ini sebagai akibat adanya dari surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, dan putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Selanjutnya adalah tentang penagihan. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 KUP Pasal 18 Ayat 1. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat
surat keputusan keberatan, putusan banding, serta peninjauan kembali. Selesai sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.